Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah atau remaja masjid Mushola Hudalil Muttaqin. Salam hormatku buat para tokoh-tokoh masyarakat. Salam hormatku kepada para kiai, para ustadz yang ada di daerah ini. Semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah siapkan, kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada inti dari segala inti apa yang kita tuju di dalam kehidupan ini, kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bila kita tidak mendapatkan syafaatnya, maka
tak akan ada gunanya ilmu dan amal kita selama ini. Makna dari peringatan Maulid Nabi ini jangan hanya diperingati sehingga seperti dongeng belaka. Selama ini kan peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan kan seperti dongeng. Tidak ada imbasnya sama sekali di dalam hati kita. Bahkan Al-Quran pun selama ini hanya untuk dongeng-dongeng saja. Maknanya hanya cerita dan cerita masa lalu. Yang mana tak akan terjadi di saat ini. Anggapan kita selama ini kan begitu. Coba saya tanya, siapa yang ingin bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang ingin bertemu? Hah? Mana jawabannya? Tentunya kita semua ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Tidak hanya angen-angen, tidak hanya dalam mimpi, tapi ketemu langsung. Coba kita hayati, kita logikakan. Apakah mungkin kita mendapatkan keselamatan tanpa ketemu dengan Rasulullah? Selama ini kita ngaku-ngaku saja sebagai umatnya Rasulullah. Tapi tidak pernah berjumpa Rasulullah. Berarti selama ini bila kita tak pernah jumpa dengan Rasulullah, berarti selama ini kan kita belum Islam. Mana mungkin kita dikatakan Islam? Wong kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selama ini jangankan kepada Allah, kepada Rasulullah saja kita tidak pernah jumpa. Jadi makna syahadat itu harus ketemu langsung. Bila kita tidak ketemu langsung, maka iblis dan setan akan mentuhani diri kita selama ini. Kita tidak akan pernah bisa sholat. Kita tak akan pernah bisa ibadah. Wong kita salah di dalam bertuhan. Jadi sebelum kita menuju memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirkan dulu Muhammad yang selama ini terpendam di dalam masing-masing hati kita. Jadi hati kita ini diceritakan dulu sebelum Nabi Muhammad terlahir, masa itu masa zaman jahiliyah. Selama Muhammadnya belum terlahir, maka selamanya alamnya alam jahiliyah. Sama keadaannya dengan hati kita. Jadi Al-Quran itu nyata, bukan dongeng. Nyata di mana? Nyata di dalam hati setiap manusia. Contoh begini. Kira-kira selama ini kita melakukan sholat, bisa khusyuk, bisa ketemu Allah? Kan tidak bisa. Di dalam sholat Allahu Akbar, kita ketemu siapa? Ketemu Tuhan kita. Apa? Dunia. Ketemu dapur, ketemu uang, ketemu urusan-urusan dunia. Iya kan? Kenapa? Karena Tuhannya beda. Tuhan kita dengan Tuhannya Nabi Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad Tuhannya Allah. Tapi kalau kita selama ini Tuhannya siapa? Hawa nafsu kita sendiri yang jadi Tuhan. Iblis dan setannya yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Beda. Coba cek di dalam hati kita.
Kalau kita memang benar-benar Islam. Yang wujud di hati kita itu siapa? Anda atau Tuhan Anda? Tentunya yang wujud di hati kita selama ini kan diri kita. Yang lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Berarti selama ini kita belum bertuhan. Kenapa? Belum bisa bersahadat dan menyaksikan Allah dan Rasulullah. Kenapa selama ini peringatan-peringatan tentang Rasulullah hanya cerita-cerita doang. Hanya dongeng-dongeng saja yang tak ada imbasnya sama sekali di hati kita. Jadi pentingnya memperingati hari lahirnya atau bulan kelahiran Nabi Muhammad itu yakni hakikatnya memperingati kelahiran kita sendiri. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Jadi saya, Anda, Nabi Muhammad, para nabi dulu sama-sama suci waktu bayi. Makna dari peringatan Kanjeng Nabi Muhammad ini memperingati kembali kesucian hati kita. Waktu bayi Anda ada? Coba saya tanya Bapak dan Ibu. Waktu bayi Anda ada? Kan tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Secara syariatnya, kata ibu, kata orang tua Anda ada sebagai bayi. Tapi saat itu Anda tidak tahu kalau Anda bayi. Karena Anda tidak ada. Itulah suci. Kapan kekotoran ini, kenajisan ini mulai menyelimuti hati kita? Sejak detik-detik akil balik mulai kita ngaku-ngaku. Oh, hidup ini hidupku. Oh, badan ini badanku. Oh, sholat ini sholatku. Oh, ini ibadahku. Oh, ini kayaku. Oh, ini gantengku. Oh, ini cantikku. Semuanya diaku-akui sebagai milik manusianya. Kenapa? Karena manusianya mulai menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Padahal sudah disebutkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Tapi selama ini yang jadi Allah siapa? Yang jadi Allah kan diri kita selama ini. Ngaku-ngaku bahwa sholat ini sholatku. Ngaku-ngaku bahwa ibadah ini ibadahku. Ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milikku. Berarti selama ini kita tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita di dalam hati kita lebih percaya seolah-olah hidup ini, badan ini seolah-olah tercipta dengan sendirinya. Berarti selama ini kita salah Tuhan. Beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Mana mungkin kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Atau mendapatkan syafaat Allah. Bila Allah tidak kita sembah di dalam hati kita. Kita selama ini menyembah diri kita sendiri. Di dalam hati kita bilang, yang bisa masak aku. Yang bisa minum aku. Yang bisa ngerokok aku.
Yang bisa berdandan aku. Lah kalau semuanya aku, Allah buat apa? Apa Allah tidak bisa apa-apa? Yang tidak bisa apa-apa itu kita apa Allah? Selama ini seolah-olah kan Allah tidak bisa apa-apa. Allah tidak bisa duduk. Allah tidak bisa berdiri. Allah tidak bisa sholat. Allah tidak bisa ibadah. Allah tidak bisa masak. Allah tidak bisa ngerokok. Terus yang jadi Tuhan siapa sebenarnya? Anda apa Allah? Bisa diterima pemahamannya? Bisa dipahami? Nah, jadi untuk memperingati kelahiran Rasulullah, kita harus tahu diri kita ini siapa dulu. Diri kita ini kan hanya wayang. Diri kita ini kan hanya makhluk. Tapi di dalam hati kita prakteknya kita jadi khalik daripada berpraktek menjadi makhluk. Coba dengarkan, ini loh Tuhannya Nabi Muhammad, biar tahu Anda. Biar dapat syafaatnya, dengarkan ya. Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah, kata Allah. Berarti Muhammadnya harus ada apa enggak ada? Muhammadnya harus hidup apa enggak hidup? Muhammadnya harus berpuasa atau enggak bisa puasa? Berarti kalau dijabarkan begini, Muhammad, bukan kamu yang masak, aku yang masak. Muhammad, bukan kamu yang duduk, aku yang duduk. Kalau dijabarkan ini ya. Muhammad, bukan kamu yang sholat, aku yang sholat. Siapa Tuhannya Nabi Muhammad? Tuhannya Nabi Muhammad adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah Tuhannya Muhammad Rasulullah. Berhubung kita mengakui bahwa hidup ini hidup kita, kita selamanya tak kenal Tuhan. Karena yang jadi Tuhan kita sendiri selama ini. Kita selama ini tidak sadar bahwa kita selama ini selalu memusuhi Allah. Ya enggak? Mbak Anda merasa Anda yang hidup, Allahnya mati. Allahnya goib, ya kan? Allahnya tidak ada, kan? Berarti kalau Anda mengaku Islam, coba pelajari di Tauhid itu. Allah wujud kidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Mohon maaf, tidak ada yang hafal ya. Tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal, mosok kita mengharapkan syafaatnya Nabi, ya muhal. Ya enggak? Tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan siapa Rasulullah itu, masa kita berharap-harap pahala dan berharap-harap surga? Coba kita hayati. Anda sholat, Anda ibadah, berharap-harap pahala dan berharap-harap surga. Sementara Anda tidak kenal, sementara Anda tidak pernah jumpa dengan siapa yang memiliki pahala
dengan siapa yang memiliki surga. Apa Anda dapat pahala dan surga? Tidak kenal dengan Tuhan yang punya pahala dan surga.